Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Thumma ila ruh Syekh Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali mempelajari tentang masalah haid. Kemarin sudah kita mempelajari tentang pasal pertama dan pasal yang kedua. Sekarang kita akan memasuki pasal yang ketiga, yaitu masa haid seorang perempuan. Bermula lamanya masa haid seorang perempuan paling sedikit selama sehari semalam, yaitu 24 jam, dan sebanyak-banyaknya selama 15 hari 15 malam. Sedangkan kebiasaannya atau kebanyakannya hanya selama 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Itu kebiasaan kita bebinian haid, kisarannya antara seminggu lah sambatannya. Ya, 6 hari 6 malam, 7 hari 7 malam, atau 8 hari 8 malam, itu kebiasaan bebinian haid yang kebanyakannya. Dan sekurang-kurangnya masa suci bagi seorang perempuan adalah 15 hari 15 malam. Karena sebanyak-banyaknya masa haid adalah 15 hari 15 malam. Nah, itu paling banyak benar sudah masa haid 15 hari 15 malam. Paling sedikitnya tadi 24 jam paling sedikit. Kurang dari 24 jam keluar darahnya, berarti itu lain haid, itu darah rusak. Sama kelimpat lebih dari 15 hari 15 malam keluar darahnya, berarti itu darah rusak juga lebihannya itu. Maka berarti masa sucinya tinggal 15 hari 15 malam. Sebab di dalam sebulanku kan 30 hari. Dibagi 2 jadi 15 hari aja lagi sisanya. 15 hari haid, 15 hari suci. Sebab di dalam sebulan bagi seorang perempuan yang haid tidak terlepas dari masa haid dan suci. Itu amunya orang normal kebiasaannya. Bahkan bebinian tuh ada nang sebulan tuh haidnya 2 kali. Nah tuh mau kada mau inya wajib bisi kalender sendiri, karena khawatir kalau pina masa sucinya kurang dari 15 hari. Karena itu kebiasaannya yang sebulan 2 kali haid tuh melisit benar kebanyakannya gitu Ada yang 15 hari pas gitu hari ke-16 nya haid inya. Habis itu seminggu haid, karena pulang 15 hari atau 16 hari suci haid pulang. Nah itu ya tuh yang dihitung sebulan 2 kali modelnya tuh. Awal bulan haid, akhir bulan haid. Nah itu mau kada mau harus bakalender. Soalnya khawatir kalau pina kalau pina masa sucinya kurang dari 15 hari, khawatirnya nangka itu tuh. Jadi harus punya kalender sendiri. Jadi di kalender tuh dicirii, dibulati inya permulaan haid tanggal berapa sampainya tentang haid. Harus dicirii. Amnya kada beciri ngalih, kene dikira haid harus punya keluar darah. Padahal masa sucinya hanya 10 hari, keluar darah dikiranya haid pulang. Kasihan lo kayak itu tertinggal sembahyang. Maka sembahyangnya itu kalau masih dalam masa suci berarti kan darah rusak, darah istihadah. Nah berarti inya masih wajib sembahyang. Amnya tertinggal sembahyang berdosa. Makanya harus bercatatan lah itu bakalender sendiri. Kadang ngalih ini kalender di HP gin ada, jadi wajib mitihi. Bahkan sudah zaman ini ngalih mencari yang kada bisi HP,
kekanak-kanak aja HP, masa yang sudah ibaratnya tuh sudah mulai remajaan kada HP rasa kada mungkin. Amunnya dasar kada jua atau bisa HP, seandainya dasar kuitannya ketat misalnya nih kada bisa HP, kalender tukar, minta tukarakan non kuitan pian atau kalender di rumah pian, ambil be istilah ciri nah tulisi awal aku haid. Nah ada usah supan tukar sorangan paling berapa dah kalender, masih banyak kan ibaratnya tuh seminggu pian belanja gin kawai kasan nukar sebutin kalender, kada larang-larang bener juga, ada aja yang murah kada usah yang bermodel-model kalendernya, yang seadanya aja, asal kawa mencirii buhan pian pabila haid pabila tuntung, dan mencirii masa suci pian paskah kadakah dalam hitungannya, sekira jangan sampai tertinggalkan sembahyang, itu lah intinya, apalagi punya bulan puasa mengalihnya, jadi harus berketatan. Sedangkan sebanyak-banyaknya masa suci bagi seorang perempuan tidaklah terbatas, disebabkan kadang-kadang bagi seorang perempuan tidak pernah haid sama sekali selama seumur hidupnya, dan kadang-kadang hanya 1 kali mengalami masa haid selama hidupnya. Nah, itu beginian. Makanya masa suci kada ada batasannya, selawas-lawasnya masa suci tidak ada batasnya bang, tapi selawas-lawasnya masa haid hanya 15 hari. Kalau kayaknya ada yang bertakun paling lama masa suci berapa aja, jawab aja tanpa batas tuh. Tapi kalau sebanyak-banyaknya masa haid yaitu hanya 15 hari 15 malam. Kalau sekurang-kurangnya masa suci ya 15 hari 15 malam. Syahadan, selanjutnya tidaklah dapat diambil patokan jika seandainya bagi seorang perempuan yang haid menyalahi masa lamanya haid, yakni kurang dari 15 hari, yakni kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari 15 malam. Karena yang demikian itu menyalahi dengan hasil penelitian Imam Syafi'i dan ulama-ulama terdahulu, dan sebab hasil penelitian mereka lebih seksama dan sempurna. Karena buhan sidini meneliti kada cuma sikong bebinian, banyak. Makanya jer ulun, kenapa Imam Syafi'i itu atau ulama-ulama bahari itu banyak di si bini, karena ini untuk mengetahui hukum. Amunnya sikong bini aja, misalnya sikong aja bebinian yang ditakuni kada sama lagi dengan bebinian yang sikongnya haidnya, makanya banyak gitu nah. Amunnya sudah banyak, banang kayak kita kedokteran ini juga hasil surveinya aja kita tuh, hasil surveinya pasti banyak orang lah yang ditelitinya kayak itu nah. Nah lalu diambilnya yang kebiasaan kebanyakan orang yang dipilihnya misalnya 100 orang. Nah dari 100 orang tuh berapa yang paling banyak kesamaannya, nah itu yang diambilnya patokan, yang diambilnya kebiasaan. Gitu juga buhan ulama bahari. Adapun masa suci antara haid dan nifas memungkinkan diperoleh kurang dari 15 hari, baik terdahulu haid daripada nifas atau sebaliknya. Nah, jarang orang ketahui bahwasanya bebinian hamil itu bisa haid. Tapi ini jarang pang, cuman ada kayak itu nah, bebinian hamil itu dasar bisa haid, cuman ya sekian dari sekian aja lah kayak itu nah. Cuman ulun dasar pernah terdapati bahkan inya haidnya waktu hamil itu hampir seminggu kayak itu nah. Dasar ada ulun terdapati kawan waktu hamil inya keluar darah, cuman belum beranak selama seminggu. Betakun lawan ulun, jadi ulun pada hari itu darah haid gitu nah, jadinya kada boleh sembahyang, kada boleh, pokoknya yang diwajibkan kada boleh.
habis itu baru inya beranak. Jaka di kedokteran tuh apalah namanya lah, cuman itu dasar darah haid gitu nah, bahkan hampir seminggu inya keluar darah itu tuh. Keadaan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Lebih dahulu haid daripada nifas. Ini contoh yang pertama. Gambaran yang pertama. Jika seorang perempuan yang sedang hamil melihat darahnya keluar selama sehari semalam, kemudian berhenti darahnya keluar sebentar lalu ia melahirkan, maka darah yang keluar sebelum melahirkan itu adalah darah haid. Nah, yang sehari semalam tadi haid itunya. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan hanya dihitung darah nifas. Contoh gambaran yang kedua. Lebih dahulu nifas daripada haid. Nah, ini kebanyakan babinyan yang ini. Terdahulu nifas hanya haid. Kebiasaannya nangka ini. Jika seorang perempuan yang sedang nifas setelah genap 60 hari berhenti darahnya keluar sesaat, kemudian keluar lagi. Jika seorang perempuan yang sedang nifas setelah genap 60 hari berhenti darahnya keluar sesaat. Beda nada, beda arti jadinya. Bahasa lagi. Jika seorang perempuan yang sedang nifas setelah genap 60 hari berhenti darahnya keluar sesaat, nah kayak itu tuh. Kemudian keluar lagi darahnya, maka darah yang keluar itu adalah darah haid, bukan darah nifas lagi. Misalnya sudah ingat genap 60 hari sudah. Misal nifas. Lalu inya berhenti tadi darahnya, darah nifasnya tadi itu berhenti sesaat. Sesaatnya itu misalnya setengah hari atau sehari. Berikutnya keluar pulang darah. Nah, itu dihukumkan darah haid. Kau dipaham? Mudahan kau dipaham. Keluar misalnya 7 hari, ya darah haid itu sudah. Bukan darah nifas lagi, wajib mandi sudah. Mandi nifas. Ya mandi itu sudah, biasanya mandi wiladah aja sudah orang. Kada dihitung nifas lagi tuh. Tapi pulang dipantau pulang. Amnya keluarnya darah yang limbah nifas itu lebih dari 15 hari, berarti darah istihadah pulang. Berarti ada masalah. Ya, ada sebagian orang nangka itu kada baampihan sampai 3 bulan. Nah, ya ada. Itu namanya sudah pendarahan, berarti ada masalah. Entah masalah. Ini biasanya kan orang limbah nifas itu biasanya BKB biasanya. Nah, biasanya di situ yang bermasalahnya, entah gara-gara KB-nya itu kada cocok atau pulang masalahnya ada yang tertinggal kah di rahimnya itu nah. Tapi bahaya kenapa punya ada sesuatu yang tertinggal di rahim, bisa membawa umur biasanya. Tapi punya dasar panjang umur kada menutup kemungkinan juga. Pasal yang keempat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan yang tadi kau dipahami, dan ya ada yang dasar kurang paham juga, takunakan aja, jangan bersusupanan karena ini menyangkut kelangsungan kau sembahyang lawan kadanya gitu nah. Dan tentang hukum nih ya dari kada usah bersusupanan lah, karena kita sesama babinian juga. Terserah aja buat hendak menakuninya lewat mana, lewat secara langsung atau lewat HP, gampang aja. Intinya jangan supan betakun. Kurang lebihnya ulun ampun maaf, minta ridho minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.